Jika hidupmu penuh kebosanan, kami ada untukmu. Meski jauh dan kita terpisahkan, rasa kita menyatu. Berdendang, bersua dan berdoa di dalam satu iman. Saat ini kita jalan bersama, menyusun masa depan. Bersatu irama dalam sukaria, menyatukan iman, harapan dan cinta. Senandungkan doa, kirim-kirim salam di dalam senandung rohani Seruni. Halo sahabat Seruni, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Senang sekali kita bisa ketemu lagi hari ini di Seruni Senandung Rohani. Tanpa terasa ya, Seruni sudah berusia 1 tahun loh. Pada Mei tahun lalu, Seruni episode pertama sudah tayang. Dan hari ini sudah menginjak episode yang ke-21. Puji Tuhan. Di episode kali ini kita akan membahas tentang lagu anak. Ya, apa itu peran lagu anak dalam perkembangan anak-anak? Masihkah anak-anak menyanyikan lagu anak seusianya? Ya, masih ada nggak sih pencipta lagu anak di Indonesia nih saat ini? Karena kebanyakan kayaknya anak-anak sudah menyanyikan lagu-lagu dewasa. Nah, nanti akan ada sahabat-sahabat Seruni yang akan membahas mengenai lagu anak ini. Seperti biasa di akhir acara nanti akan ada kuis berhadiah yang dipersembahkan oleh LP3KN. Untuk sahabat Seruni yang setia menyimak obrolan kita sore ini. Ya, bagi sahabat Seruni yang baru join, mau ikutan kuis, boleh. Tapi subscribe dulu channel YouTube Pesparani Katolik, like juga ya tayangan-tayangan Seruni yang lainnya. Lalu cara menjawabnya nanti di Instagram kita @info_lp3kn ya, jangan lupa follow. Oke, jadi ikuti terus obrolan Seruni sore hari ini. Masih bersama saya di Seruni Senandung Rohani dan juga saya ditemani oleh tamu kita pada sore hari ini. Siapakah dia? Sudah hadir di sini Pak Harkuswo Hartono. Beliau adalah seorang guru musik di Taman Bermain dan Taman Kanak-Kanak Santa Ursula BSD. Selamat sore Pak Har.
Selamat sore Mbak Lisa dan tim Seruni semuanya. Sehat-sehat ya Pak. Ya, puji Tuhan, sehat selalu. Nah, ini membahas lagu anak nih Pak. Saya browsing-browsing dan sudah mendengarkan lagu dari ciptaan Bapak nih. Waduh, Bapak seorang guru musik menciptakan lagu juga untuk lagu anak-anak. Judulnya Apa Kabar Kawanku, ya Pak ya. Iya. Ini ceritanya tentang apa nih Pak lagunya nih? Ya, Kayaknya kangen anak-anak ya, sekolahnya pada di rumah nggak ketemu temennya gitu ya Pak ya. Iya. Coba Pak gimana Pak? Jadi lagu ini, lagu Apa Kabar Kawanku ini awalnya saya buat pas masa pandemi. Jadi semenjak kita semua guru-guru dan sekolah mesti beraktivitas di rumah. Jadi kan yang biasanya setiap minggu kita ketemu nyanyi-nyanyi, choir, terus tiba-tiba tidak ada sama sekali. Terus saya mikir, gimana caranya biar saya dengan anak-anak bisa tetap berinteraksi, menyanyi meskipun via online. Gitu. Jadi akhirnya ya tercipta lagu itu, isinya tentang kerinduan kita semua, anak-anak sama teman-temannya, dengan gurunya, tetap sehat dan semoga dalam keadaan yang serba susah ini tetap bisa saling mensupport gitu Mbak. Oke, baik. Jadi ingin mengajak anak-anak untuk tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi ini tetap semangat belajar dan tetap memberikan semangat juga kepada teman-temannya yang lain gitu ya. Dan tetap saling memperhatikan gitu ya, bagaimana kesehatan dan gitu, luar biasa. Jadi memang dalam setiap lagu anak tuh memang harus ada satu pesan yang positif gitu ya Pak ya? Iya, ya itu yang penting bagi anak yaitu. Jadi lagu tidak cuma syair-syair indah atau syair-syair puitis, tapi artinya kadang tersamar nggak ngerti. Jadi kita bikin lagu yang notasinya simpel saja dan liriknya juga simpel. Anak cepat menangkap apa maksud dari syair itu terutama buat anak. Jadi biar gampang menghafalkan dan menghayati, tidak usah jelimet-jelimet gitu Mbak. Oke, baik. Jadi itu satu tips singkat ya dari Pak Har untuk menciptakan lagu anak tuh syairnya juga jangan yang ruwet-ruwet gitu ya Pak, yang simple, yang gampang, mudah diingat oleh anak-anak, pesannya juga sampai gitu ya. Terus notasinya tadi ya Pak ya, notasinya jangan terlalu susah untuk anak-anak. Nah ini Bapak kan mengajar musik ya untuk anak TK, SD juga ya Pak ya? Ya, TK dan SD yang banyak. Yang banyak ya. Beberapa saja. Nah, kalau untuk mencipta lagu anak atau mengajarkan lagu anak-anak itu apa bedanya Pak, lagu yang untuk anak SD, lagu anak TK gitu? Kalau anak TK materinya biasanya saya samakan dengan SD kelas 1 gitu. Jadi ya itu tadi, dari segi notasinya saya cari yang simpel sekali. Terus syairnya juga yang syairnya ya tidak banyak syair-syair yang puitis tuh Mbak. Jadi maknanya langsung bisa dicerna gitu. Terus yang saya cari yang baitnya juga tidak panjang-panjang. Kalau terlalu panjang biasanya anak-anak udah itu dulu sudah malas menghafal dulu gitu. Itu biasanya kalau anak-anak itu saya cari lagu ya paling saya ajarkan satu suara saja. Tapi kalau sudah yang kelas 4 ke atas itu ya itu saya sudah kenalkan dengan pecah suara, 2 suara. Dan saya cari juga syairnya juga yang beda dengan yang saya ajarkan untuk anak-anak TK atau SD kelas 1. Saya bedakan itu syairnya. Oke, kalau tadi notasinya tidak rumit-rumit itu kira-kira gimana Pak? Ya kalau anak TK itu ya rata-rata kan notnya, range-nya kan dari C
ke C titik itu. Jadi dari do re mi fa sol la si do, tidak nambah lagi, paling nambah sedikit do, re itu udah maksimal tuh. Jadi jangkauannya ya sedikit itu aja. Itu Jangan aja. kita lebar Untuk lagi. untuk anak TK dan SD ya. Ya. Tapi kalau untuk bangsa kelas 4 ke atas itu udah bisa ngejar nada yang lebih tinggi lagi bisa. Tapi kalau untuk anak kecil, walaupun dia memaksakan juga bisa, nanti malah takutnya pita suara rusak. Jadi ya lagu yang range notasinya itu tidak terlalu lebar gitu. Tidak terlalu lebar. Jadi kalau masalah tadi notasinya yang sederhana, ya kan ada misalnya biasanya kalau anak lebih nangkep yang notasinya berurutan gitu loh. Do re mi, bukan do mi re fa. Ya itu saya nggak sih katanya. Iya. Pokoknya anak-anak kalau anak kecil itu lebih gampang nangkep lagu yang notasinya itu berurutan. Berurutan. Ya. Jadi lompatannya nggak terlalu jauh gitu ya, Pak. La 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 la. Nah, misalnya gitu. Oh iya. Itu lebih gampang diikutin biasanya, dipelajarin lebih enak dan lebih suka dia. Ya. Terus kalau syair yang itu yang mudah gitu gimana contohnya, Pak? Tadi Bapak bilang jangan pakai yang puitis gitu justru. Ya. Syair yang mudah kalau untuk anak ya jelas aja ya. Misalnya gini aja kan, misalnya buat anak TK misalnya gini. Mandi pagi dan gosok gigi, ya. Atau yang misalnya pagi ku bangun sendiri, mandi sendiri tak dibantu lagi. Oh, kirain tak dibantu mami gitu ya. Ya syairnya gitu-gitu aja. Anak-anak ngerti loh. Kalau yang saya maksud kan misalnya kan ini juga lagu anak-anak sih. Misalnya alam terhampar di bumi. Ini anak TK susah. Pasti nanya, terhampar apa? Artinya itu apa gitu ya, terhampar. Oh ya. Kalau ada anak SD yang besar, kelas 4 ke atas gitu ya, bisa mulai kita ajarkan kan, dia juga ada pelajaran bahasa Indonesia kan. Betul. Artinya ini apa? Kosakatanya udah makin lebih banyak ya kalau kelas 4. Angin menderu, ombak, angin sepoi-sepoi. Itu kan anak-anak kalau udah gede udah bisa kita ajari. Kalau anak kecil susah. Mending yang sekalian to the point aja. Cicak di dinding. Ya. betul. Iya. Oke, jadi bahasanya juga disesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh anak-anak ya. Disesuaikan juga dengan pelajarannya udah sampai belum ke situ gitu ya Pak. Jadi kalau terlalu sulit penggunaan kata-katanya anak-anak suka nggak ngerti. Betul. Pelajaran bahasa Indonesia itu juga susah sih ya Pak, anak-anak di banyak yang nggak ngerti kata-katanya itu apa. Kalau mengajarkan lagu kepada anak-anak itu gimana Pak? Ada tips-tipsnya atau mungkin ini apa ya, karena kan anak-anak kan belajar sambil bernyanyi atau bernyanyi bermain itu juga sebenarnya sambil belajar ya bagi anak-anak ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa kasih tips-tips buat orang tua yang di rumah, karena sekarang nih perannya guru digantikan oleh orang tua nih Pak di rumah. Nah mungkin bikin anak jadi ini ya, nggak bosen di rumah, belajar di rumah. Nah mungkin bisa kasih tips singkat gimana nih orang tua atau mungkin guru-guru yang lain untuk pelajaran yang lain, misalnya pelajaran matematika atau pelajaran apa yang susah, bisa membuat anak jadi senang nih belajarnya dengan lagu. Nah gitu gimana tuh Pak? Ya, yang pertama terutama pemilihan lagu dulu ya. Sebelum kita ajarkan, kita pemilihan dulu lagu, dipastikan bahwa lagu itu kata-katanya atau tema lagunya sesuai untuk anak itu sendiri ya. Biasanya kalau saya mengajarkan lagu, saya pertama nyanyi sendiri dulu. Saya nyanyi dulu sampai selesai, anak-anak saya suruh mendengarkan dulu ya. Setelah itu saya ceritakan biasanya lagu ini tentang apa, maksudnya apa, ya.
cerita tentang apa, terus misalnya anak-anak ada yang tidak tahu kata atau alamat kalimat yang sekiranya artinya masih dia bingung, saya kasih pertanyaan. Ada kata-kata yang bingung tidak? Ada yang tidak tahu enggak? Nah, kalau sudah tidak ada masalah, semua udah paham, baru saya ajarkan. Kalau anak TK dan SD kelas 1, saya nyanyi sepotong-sepotong, Mbak. Saya nyanyi satu baris, saya suruh ulang, saya nyanyi, mereka ulang. Terus, dan saya pilih lagunya paling tidak banyak, paling cuma 4 baris kalau anak kecil. 4 baris? Iya. 4 baris itu udah satu lagu gitu, Pak? Iya, udah satu baris, udah satu lagu, selesai. Ya banyak lagu anak yang cuma 4 baris itu banyak. Iya. Kalau sudah besar ya paling saya ajarin not, pakai not. Tapi kalau anak kecil belum ngerti dia. Ya, iya, itu dia. Kalau anak masih TK gitu masih belum bisa baca not ya, Pak. Jadi Bapak ngajarinnya sepotong-sepotong gitu ya. Ya. Diajarin juga bisa not, cuman ya akhirnya lebih cepat kalau kita dikte syairnya langsung satu baris itu lebih cepat daripada ngasih pelajaran notasi dulu gitu. Itu, Mbak. Oke. Kalau Bapak dalam menciptakan lagu itu notasinya dulu atau syairnya dulu, Pak, yang dibuat? Itu nggak tentu juga. Bikin lagu juga nggak ada patokan pasti harus bikin notasinya dulu atau bikin syairnya dulu. Enggak itu. Enggak jadi patokan. Oh, enggak jadi patokan ya. Kadang kalau dapat ide dulu notasinya atau pas lagi naik motor atau mobil, paling saya langsung berhenti, saya rekam di handphone. Simpen. Nggak hilang ya, Pak, biar inspirasinya nggak hilang sampai di rumah ya. Besok baru cari syairnya. Atau sebaliknya, kalau misalnya pas di perjalanan kita tiba-tiba menemukan ide syair lagu yang bagus, ya langsung saya itu rekam, baru nanti cari notasinya, menyesuaikan belakangan. Wah, sesimpel itu kok, Mbak. Sesimpel itu ya. Oke. Memang kalau untuk anak-anak yang dunianya simple gitu ya, untuk menjelaskannya juga harus simple gitu ya, Pak, disesuaikan dengan bahasa anak-anak. Nah, cuma memang masalahnya sekarang nih orang tua melihat anak-anak zaman sekarang itu kadang dia nggak mau dianggap anak-anak lagi gitu, Pak. Jadi saya kan punya anak kecil nih, Pak. Umur 6 tahun nih, SD kelas 1. Tapi dia kayak lagu lagu anak-anak yang misalnya kayak cicak-cicak di dinding atau pelangi atau apa gitu, dia bilang itu untuk baby mama gitu, dia bilang. Jadi dia ngerasa dia udah gede gitu, udah SD. Waduh. Nah itu gimana Pak untuk membantu para ibu-ibu lagi ya? Nah ini gimana untuk bisa mengajak anak-anak untuk dapat menyanyikan lagu sesuai dengan usianya gitu. Mungkin ada tips dari Bapak. Ya memang itu PR kita para banyak orang tua di Indonesia gitu. Memang selama ini anak-anak itu lebih akrab dengan lagu-lagu yang bukan anak-anak, lagu dewasa gitu. Iya, lagu anak gede ya. Ya emang itu kalau menurut saya itu bukan karena kurangnya lagu anak, enggak sih, kayaknya lagu anak itu sebenarnya banyak gitu, udah banyak sekali. Apalagi sekarang juga banyak event-event lomba menciptakan lagu anak tuh yang otomatis kan lebih memperbanyak itu perbendaharaan lagu anak. Ya. Jadi menurut saya kalau kenapa anak-anak sekarang lebih mencintai lagu dewasa, tidak semua sih, cuma banyak gitu loh. Ya karena lingkungan juga ya, terus karena perkembangan teknologi juga ya. Kalau mungkin juga anak karena ada gengsi gitu loh, mungkin pas keluar ya ketemu temennya bisa nyanyi gini-gini, bukan lagu anak, lagu apa sih, lagu kenapa kau menduakanku, apa sih lagu anak kecil. Mungkin di situ anak-anak
teman saya bisa kayak gitu kok saya nggak bisa. Jadi banyak faktor sebenarnya Mbak. Ya, banyak faktor. Jadi kalau kita sebagai orang tua ingin supaya anak-anak menyanyikan lagu anak, saya perlu nggak usah dipaksa sih. Kita setel dulu deh, setel dulu tanpa sepengetahuan anak-anak, setel dulu di handphone atau di tape, biar dia menjalankan aktivitasnya. Kita ulang sekali, 2 kali, besok kita nyanyikan itu lagi, setelah itu lagi, ajak pelan-pelan. Lagunya itu bagus loh. Iya. Pelan-pelan. Nah, kalau langsung di sini, tak ajarin lagu ini, lagu naik, apaan sih mah? Mau main aja. Ya, itu biarkan dia dalam aktivitasnya, kita setelkan aja. Terus tanpa sepengetahuan atau tanpa sesadar dia bahwa kita sedang mengajari. Iya. Iya. Jadi langsung aja kita pilihkan. Jadi memang ini tugas dari para orang tua ya, untuk memperdengarkan berbagai lagu-lagu anak saat anak bermain, saat anak lagi beraktivitas, mewarnai ataupun belajar gitu ya Pak, supaya dia terbiasa untuk mendengarkan lagu-lagu anak. Jadi anak pasti tanpa sadar akan belajar juga ya tentang lagu-lagu itu dengan sendirinya. Oke, baik. Dan yang pasti jangan lupa kalau misalnya anak-anak pas lagi nyetel YouTube atau apa, didampingin, kita lihat dia dengan lagu apa sih, kita arahkan gitu. Iya. Jadi memang pendampingan dari orang tua ini sangat dibutuhkan ya Pak, dalam mendampingi anak-anak saat bermain, dalam bermain dengan gadgetnya, membuka media-media sosial dan segala macam ya Pak ya. Dan memang jadi kalau saat dia mendengarkan lagu-lagu yang dewasa, kita harus memastikan juga bahwa dia mengerti ini bukan sesuai dengan usianya gitu ya Pak ya. Iya, benar. Oke. Ini ada pertanyaan nih Pak. Apakah gerakan membantu dalam mempelajari lagu anak Pak? Iya, membantu juga ya. Lari pagi kita ngajarin sambil gini-gini, atau dia nangkepnya lebih cepat ya. Pas gini-gini pasti mungkin dia syairnya lupa. Waktu itu pasti dia ingat. Ngajarinnya tiba-tiba ingat. Lari pagi, bulan, bintang, kita tangannya ya menunjuk langit. Ya. Sangat membantu gerakan. Sangat membantu ya. Ya. Untuk menghafalkan. Saya juga bahkan seperti refleks kok, misalnya ngajarin anak lagu baru, suka nggak sadar sendiri saya ngajarin dengan gerakan itu, karena itu sangat penting. Iya. Supaya anak mudah untuk menghafalkan liriknya juga ya Pak ya. Iya. Dan memahami arti dari liriknya itu gitu ya Pak. Nah tadi lagu-lagu anak secara umum ya Pak. Nah ini sekarang lebih khusus lagi tentang lagu rohani anak. Lagu rohani Katolik gitu untuk anak, apa Bapak pernah menciptakan? Pernah, cuman ya itu untuk konsumsi anak-anak Bina Iman sendiri waktu itu. Beberapa kali. Judulnya apa Pak? Aku mau ikut Yesus, coba cari yang ku ingin ikut Yesus selamanya judulnya. Ku ingin ikut Yesus selamanya. Jadi ada berapa kok? Lebih dari 5 deh saya bikin yang udah saya rekam dengan anak-anak Bina Iman sendiri gitu. Itu lagunya mengajarkan apa Pak? Yang terutama untuk selalu ingat sayang dengan kawan-kawan ya. Sayang dengan kawan itu nggak satu tema sih. Untuk rajin ke gereja, ingat hari Tuhan. Jadi memang ini ya, pendidikan secara utuh gitu diberikan kepada anak-anak melalui lagu gitu ya Pak ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Mas Onggo? Ada. Silakan Mas Onggo. Sebentar, tadi saya catat. Pak Harkuswo, saya tertarik tadi dengan istilah kata-kata yang mungkin anak itu kurang bisa tahu langsung gitu artinya. Tadi
Ya. Jadi saya menangkapnya mungkin lagu anak untuk usia TK sampai kelas 1, kelas 2, kelas 3 Ya. itu mungkin agak beda dengan yang lagu anak juga, cuma untuk yang kelas 4, 5, 6 gitu ya. Iya. Tadinya saya mau menanyakan itu, misalnya kan bahasa Indonesia kan ada kata-kata yang indah cuma kurang umum gitu. Misalnya Iya. nirwana gitu kan. Iya. Tadi Pak Bahar sudah contohkan terhampar gitu kan. Bayu gitu. Saya tadinya mau nanyakan itu penempatannya bagaimana sih yang baik gitu. Maksudnya supaya atau mungkin dipadukan dengan gerakan sehingga anak itu bisa langsung mengerti, oh Bayu itu artinya ini, nirwana itu seperti itu. Itu ada tipsnya nggak sih penempatannya yang baik gitu? Ya tadi udah saya singgung. Jadi misalkan kita ingin mengajarkan lagu itu ya, yang walaupun kita mengajarkan anak TK, walaupun lagunya itu sangat sederhana, tapi ada 1 atau 2 kata yang asing ya, yang puitis. Ya saya jelaskan dulu ini artinya ini, Bayu artinya angin, sepoi-sepoi artinya itu bertiup pelan-pelan. Nah, misalnya seperti itu gitu. Itu Pak Anggo. Oh, Maksudnya penempatan gimana Pak Anggo? Penempatan misalnya gimana? di susunan katanya gitu, apakah ada mungkin dia diberikan tekanan pada Ya. susunan kalimat gitu, atau ya biasa saja gitu? Ini soal ngarang atau soal menyanyikan Pak Anggo? Soal mengarang. Oh, kalau soal mengarangnya. mengarang, ya kalau untuk yang anak kecil saya nggak pernah yang itu, nggak pernah pakai yang lagu-lagu apa syair atau kata-kata yang sifatnya anak-anak tidak tahu gitu. Kalau saya bikin itu ya untuk yang kelas besar, ya misalnya saya lagu yang sudah saya bikin aja ya, contohnya ya. Yang saya bikin itu Danau, itu yang menang di mana? Yang menang di Kompas. Ya, itu kan saya bikin kan untuk konsumsi kelas SD, bukan TK. Emang waktu itu ada lomba kategori untuk TK dan untuk SD. Ya, dan saya pilih lagu itu ada syair-syair yang puitis-puitis, syair yang indah-indah itu emang saya itu peruntukkan untuk SD gitu Pak Bayu, Pak Anggo. Ya, itu ada kata Bayu kan di situ. Ada kata Bayu kalau nggak salah di lagu Danau itu kan. Iya. Teduh berpayung mega putih. Kalau anak kecil kan nggak ngerti tuh maksudnya apa. Ya kalau anak SD kan udah diajarin bisa teduh tuh artinya ya tidak panas. Berpayung mega putih. Maksudnya ya itu teduh karena kita kealingan mega. Ya kita gitu lah Pak Anggo. Pak Anggo lebih pinter lah ngarang lagu daripada saya. Enggak lah. Kita mah itu Pak, saya anggap Pak Anggo itu senior saya loh Pak. Waduh, jangan dong. Saling belajar kalau gitu. Ya, saling belajar. Terus itu saya ada pertanyaan nih, boleh nggak? Boleh. Ke saya. Pak Harkuswo. Nah, ini apa namanya? Pertanyaannya nih, alasan pertama waktu itu mengarang lagu anak apa ya? Maksudnya apakah karena kebutuhan emang mengajar sebagai guru sekolah atau kenapa mengarang lagu anak-anak? Nah, ya karena saya memang kebutuhan gitu. Kebutuhan karena saya pertama sekali mengajar itu jadi guru TK ya. Waktu itu saya pas cari-cari lagu ya yang temanya tertentu yang tematis kok saya tidak ada, nggak nemu lagu-lagu lama aja tidak ada. Akhirnya saya putuskan untuk mengarang sendiri, ngiring lagu sendiri karena waktu itu untuk drama gitu. Jadi saya bikin sendiri ya untuk kebutuhan anak TK ya itu alasannya Pak siapa Pak Alexander tadi ya namanya. Ya, Andre ya. Ya jadi alasannya karena kebutuhan waktu itu Pak. Oke. Terus keterusannya? Ya, jadi ketagihan. Dari ketagihan. Siap. Terima kasih. Masalah. Pak, saya mau tanya deh Pak. Tadi saya memperhatikan tadi tipsnya Pak Hari itu salah satunya kalau orang tua anak-anaknya itu apa namanya lebih sering mendengarkan lagu dewasa gitu tadi kan diberi tips coba orang tua memperdengarkan lagu-lagu anak gitu kan. Saya membayangkan terus
mungkin orang tua nyetel gitu kan, nyetel lagu anak, berarti dia kan ada lagu yang diputar gitu kan. Iya. Nah, sekarang ini menurut Pak Har sendiri gimana sih tentang lagu anak secara umum maupun secara rohani, lagu rohani anak gitu? Ketersediaan apa namanya? Audio atau video yang berkualitas gitu. Supaya orang tua itu bisa memperdengarkan kepada anak. Kalau Pak Har ini kan rajin bikin virtual choir misalnya seperti itu ya. Yang untuk lagu anak-anak. Tapi untuk yang lain itu gimana sih? Misalnya untuk yang seperti Tasya itu kan lagu anak profesional gitu iringannya gitu ya. Nah yang seperti itu banyak nggak sih di Indonesia ini sekarang? Banyak Pak. Sebenarnya kalau kita lihat di YouTube, kita search lagu anak ya, itu ada banyak sekali loh Pak. Yang temanya lama ya, seperti yang ciptaan Pak Atif Mahmud, Pak Kasur, Ibu Sud, dan lain-lain itu banyak. Pasti kalau kita search ada semua Pak, banyak Pak. Dan yang sekarang juga lagu-lagu anak yang sekarang kalau lihat katalognya di mana ya? Lagu anak Kompas Gramedia, Dendang Kencana, itu juga banyak. Yang belum sempat diperkenalkan juga ada gitu Pak Onggo. Jadi memang sebenarnya ketersediaan lagunya itu sudah cukup banyak. Banyak ketersediaannya ya, cuman menurut saya sudah saya singgung tadi, sebenarnya lagu anak itu tidak kurang, cuman yang kurang menyeluruh itu sosialisasinya itu Pak Onggo ya. Kalau dulu kan di TV kan cuma satu, TVRI ya. Terus ada wadah khusus yang menayangkan lagu anak. Radio pun juga banyak yang menayangkan lagu anak. Tetapi sekarang udah banyak sekali TV ya. Dan tidak imbang, ada juga sih TV lain yang menayangkan program anak, cuman tetap masih nggak imbang. Kebanyakan sih ya acara program buat dewasa gitu. Iya. Apalagi sekarang ada YouTube yang bisa diakses dengan bebas. Meskipun ada YouTube khusus untuk anak, tapi tetap aja anak-anak kebanyakan bebas pakai YouTube yang biasa gitu. Jadi itu Pak, lagu anak banyak sekali kok. Menurut saya nggak kurang. Yang cuman kurang itunya aja, pengenalannya. Pengenalan kan bisa dari orang tua, dari sekolah, dari lingkungan, dari pergaulan, dari teman-temannya, dari media, televisi, ya banyak sekali lagu anak Pak. Kalau yang lebih khusus Pak, misalnya lagu rohani Katolik atau Kristen itu gimana menurut Pak Har sendiri? Kalau lagu apakah rohani kita perlu tambah gitu misalnya? Oh ya perlu sekali Pak. Itu juga kalau saya lihat yang lagu anak biasanya yang buatan KAJ itu buku siapa Pak ya? Saya lupa Pak. Romo Danto Pak yang itu. Ya lagu liturgi tapi. Iya lagu liturgi. Lagu liturgi. Kalau lagu anak yang rohani, yang Katolik jarang kayaknya. Yang banyak kan malah itu yang Kristen, Protestan Pak. Iya. Katolik saya merasa kurang kalau itu. Kurang banyak itu. Banyak ya Pak ya. Jadi perlu diperbanyak ya Pak. Ya. Jadi sudah tepat rasanya ya kalau LP3KN nanti akan mengadakan lomba cipta lagu rohani khusus buat anak gitu. Ya, itu sangat positif sekali. Okay. Tapi nanti setelah tercipta lagunya, setelah tersaring, yang penting itunya sosialisasikannya ya Pak. Kalau direkam sampai enggak ke anak-anak gitu ya Pak ya lagu-lagu itu. Iya. Kalau cuma direkam terus udah disimpan dengerin sendiri tapi nggak di-share ke umum ya enggak, itu juga nggak nambah juga. Kalau tadi kata-kata yang sulit hanya digunakan untuk yang SD kelas 4 ke atas gitu ya Pak. Kalau yang TK yang simpel-simpel. Tapi apakah kata-katanya misalnya kalau simpel pun
apakah tetap menggunakan rima, Pak? Atau udah nggak apa-apa, pokoknya mau menyampaikan ini gitu. Iya. Misalnya tadi Bebas mau kalau. mandi atau Iya. mau terus gosok gigi atau apa gitu. Kan kadang ada yang nggak berirama gitu, Pak, kan kata-katanya. Nah, kalau Bapak menganut yang mana nih? Kalau saya lebih banyak lagu yang saya ciptakan bebas, kata-kata bebas, kata-kata sehari-hari. Ya, kalau untuk yang ada rima-rimanya tadi ada, cuma jarang, Mbak. Saya lebih suka nulis lagu yang syairnya tuh bebas, seperti orang bicara, seperti kita berdialog aja. Oh, jadi nggak AA, BB gitu nggak ya? Enggak. Okay. Tidak ada. Nanti akhirnya terbentur pencarian itu kata-kata, pencarian kata-kata yang cocok, akhirnya lagunya menyampaikan temanya nggak dapat. Mending yang itu aja apa adanya, seperti itu kita berdialog. Oke, ya. Bulan bintang tinggi di angkasa, misalnya gitu. Iya. Jadi benar-benar apa adanya saja ya, Pak. Iya. Yang memang biasa dikenal istilahnya oleh anak-anak, mudah untuk dicerna gitu ya maknanya gitu. Oke deh. Iya, baik. Rasanya udah banyak sekali nih tips-tipsnya ya dari Pak Hargoswo. Mungkin ada pesan-pesan. Ya, pesan itu tadi untuk anak-anak Indonesia ya. Lagu kan memang banyak ya. Kita nggak melarang kalian nyanyi lagu biasa tuh nggak larang ya. Tetapi alangkah lebih enak ya, lebih bermanfaat jika kita menyanyikan lagu yang temanya, syairnya lebih sesuai dengan usia kita. Terus itu kan tadi pesan untuk anak-anak, Pak. Nah, sekarang untuk pencipta. Nah, pencipta atau anak-anak muda yang gemar musik, yang sedang belajar mencipta lagu. Nah, itu gimana Pak pesannya? Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, mungkin di sana saya yakin yang mencipta lagu anak selain saya dan lebih pintar banyak sekali gitu ya. Cuman kalau pesan saya untuk bikin lagu anak ya, notasinya harus tetap sesuai dengan range lagu anak ya. Bentuknya tidak jelimet, syairnya tidak usah sulit-sulit, tidak usah rumit-rumit, supaya mudah dihafal langsung dan dicerna oleh anak-anak itu sendiri. Itu untuk para teman-teman pencipta lagu. Oke, baik. Susah itu Pak, bikin syairnya simpel itu susah. Kayak simpel juga relatif Pak ya, simpel menurut anak-anak dan menurut orang tua kan beda Pak ya. Iya, betul. Tapi kan konteksnya ini anak-anak, jadi simpel menurut anak-anak. Gunung ke dalam hutan, akankah kau kembali? Inginkah kau hinggap dan berhenti? Ingin aku bersamamu melintasi kita kedatangan Mbak Meta ini. Selamat sore, Mbak Clarentia Prameta. Halo. Mbak Meta. Halo Meta. Sore semua. Selamat sore Mbak Meta. Senang banget bisa datang ke Seruni ini. Wah, senang juga ikut bergabung nih. Iya. Jadi sore ini kita lagi ngobrolin tentang ini Mbak, lagu anak. Kita mau
dengar ceritanya nih Mbak Meta yang seorang guru musik juga dan sudah banyak lagu-lagu anaknya ya Mbak ya yang diciptakan. Saya tuh udah dengar lagunya loh yang bintang-bintang itu. Bagus sekali Senang lagunya. banget kalau bisa diterima juga. Nah, itu mungkin bisa cerita sedikit, Mbak. Itu bagaimana bisa menciptakan lagu itu. Dan itu kayaknya ada 7 lagu gitu ya, Mbak, dalam mini albumnya ya. Betul. Jadi albumnya itu kan berisi 7 lagu pendek ya untuk anak-anak. Awalnya itu kisahnya karena waktu saya pulang dari kuliah di luar gitu ke sini ngajar nyanyi untuk anak-anak gitu. Nah, di Ngajar situ nyanyi ya awalnya. ngajar nyanyi, betul. Nah, pas ngajar nyanyi itu memang kita membuat kurikulumnya itu semua anak-anak, kan sekarang banyak anak yang bahasa pertamanya di Indonesia tapi bahasa Inggris gitu kan, atau bahasa lain gitu. Nah, kita mewajibkan mereka untuk tetap nyanyi lagu bahasa Indonesia. Nah, begitu pas kita minta mereka cari lagu segala, loh kok lagunya itu lagi gitu, kok lagunya balik lagi ke zaman waktu mungkin kita waktu masih kecil gitu, lagunya pelangi-pelangi, lagunya kunang-kunang gitu, lagu yang dulu gitu. Terus jadi merasa ada kekosongan gitu di situ. Nah, daripada protes gitu kan, jadi mendingan kita bikin sendiri aja gitu lagu-lagunya gitu. Nah, itu jadilah si 7 lagu itu pas dibuat sesederhana mungkin supaya bisa didengarkan anak-anak dan bisa didengarkan juga bahkan bayi juga denger tuh nggak terganggu gitu, nggak terlalu keras. Iya, iya. Karena belajarnya di ini belajar klasik ya Mbak ya di Austria ya Mbak ya. Jadi emang lagunya juga klasik sekali ya terdengarnya ya. Ya pasti ada pengaruhnya juga sih dari situ memang. Tapi intinya sebetulnya itu mungkin pengaruh tidak sadar, tapi intinya aku tuh pengen bikin yang sesederhana mungkin yang bisa diikutin, mungkin kayak lagu yang bintang-bintang gitu, nadanya sendiri cuma do sampai sol gitu, nggak jauh-jauh gitu, tapi biar anak-anak bisa dengerin. Iya, iya. Jadi memang itu ya aturannya gitu ya Mbak, untuk atau sebaiknya ya menciptakan lagu anak range-nya do sampai sol aja gitu ya. Ya, yang untuk usia berapa tuh Mbak? Kalau waktu itu saya memang bikinnya itu targetnya untuk anak-anak di bawah umur 10 ya. Tapi terutama lagu-lagu tertentu seperti lagu bintang-bintang gitu itu memang supaya bisa dinyanyikan bahkan anak-anak di bawah umur 5 tahun. Dan memang waktu itu dipublish, saya dapat banyak feedback dari orang tua juga gitu. Jadi anaknya umur 2, umur 3 udah bisa ngikutin gitu. Udah bisa ngomong cuma kan bintang-bintang di langit, paling nggak itunya bisa nangkep gitu. Nah itu memang targetnya itu juga, karena kalau misalnya lagu-lagu anak yang belakangan ini beredar juga yang populer kebanyakan cukup rumit gitu, yang kadang-kadang orang dewasa aja nyanyiinnya juga udah menantang gitu, apalagi yang anak-anak kan. Akhirnya yang bisa nyanyiin anak-anak yang memang sudah terlatih gitu, dan untuk yang mendekati umur 10 atau di atas umur 10. Oke. Jadi memang dari notasinya juga nggak terlalu jauh, nggak terlalu rumit, terus kata-katanya ya yang penting ya, nggak terlalu rumit juga ya. Jadi sama tadi kayak Pak Harkuswa juga bilang kata-katanya yang apa adanya saja supaya anak-anak mengerti maksud dari lagu itu, apa yang mau disampaikan gitu ya Mbak? Betul. Karena ya tips-tips yang lain nggak Mbak selain tadi notasinya, terus kata-katanya, apalagi yang perlu diperhatikan Mbak untuk lagu anak-anak ini? Mungkin
misalnya juga kalau lebih teknis lagi bisa juga misalnya soal kecepatan lagunya sendiri. Kita mesti ingat kayak kita ngomong sama anak-anak itu kita berusaha sejelas mungkin gitu kan. Jadi kita juga membayangkan kalau nulis buat mereka itu ya yang mudah untuk dilafalkan. Misalnya kalau anak umur 2 tahun, 3 tahun kan mereka baru mulai cerewet tuh. Belajar ya, baru mulai Baru belajar lancar. kata. Kalau kita kasih lagu misalnya terlalu cepat gitu kan dia akan sulit mengikutinya. Hal-hal seperti itu juga bisa dijadikan pertimbangan. Tapi soal lirik juga tadi saya setuju banget, itu harus yang mudah dimengerti. Dan kadang-kadang kalau saya sendiri inspirasinya atau tujuannya malah membuat lagu anak itu juga mengikuti perspektif anaknya juga gitu. Jadi sederhana yang anak-anak juga dia menyanyikan dia ngerti artinya gitu. Jangan dia yang nyanyi tapi cuma kita yang ngerti gitu. Iya. Kalau biasanya tema-temanya apa nih Mbak untuk membedakan gitu ya untuk usia yang di bawah 5 tahun, terus di atas 5 sampai 10 tahun, terus 10 sampai di atas 10 tahun gitu. Kira-kira apa ininya temanya yang biasa Mbak ciptakan lagunya? Kalau saya pribadi, kalau yang usia balita gitu ya, biasanya memang tiap lagu itu satu tema kecil biasanya. Kecil, jadi misalnya spesifik gitu. Misalnya tentang warna. Kita kadang-kadang mikirin juga untuk anak misalnya umur di bawah umur 5 tahun mereka tuh baru kenal warna, baru kenal misalnya bau, rasa gitu. Nah, itu bisa dijadikan inspirasi juga. Nah, mungkin saya bisa kasih contoh misalnya soal lagu yang bintang-bintang itu. Jadi kan cuma tentang si bintangnya. Tapi juga bukannya berarti kita nggak boleh kreatif ya menciptakan lagu anak itu. Karena kan anak-anak juga imajinatif. Itu juga kan penting. Jadi misalnya kalau lirik yang bintang-bintang itu, saya liriknya buatnya bintang di langit, terus anaknya ini udah mau tidur, saya udah mau tidur gitu. Terus dia mikir, kalau saya tidur di malam hari dia baru keluar, nanti kalau pagi-pagi saya bangun, apa bintangnya yang ikut tidur ya gitu. Masih ada atau enggak gitu ya? Saya apa bintangnya gantian tidur sama saya gitu. Jadi mungkin dua itu ya, kalau misalnya yang anak-anak itu dilihat sesuatu yang sangat spesifik atau bisa juga sesuatu yang imajinatif, mempersonifikasikan benda-benda misalnya gitu. Terus mungkin semakin dewasa pasti sedikit lebih bisa sedikit lebih kaya ya, sedikit lebih complicated gitu. Mungkin bisa ada kontras sesuatu gitu. Tapi pada dasarnya kita membuat lagu untuk umur remaja atau dewasa pun sebetulnya semakin sederhana dan spesifik itu semakin gampang diingat sih. Kalau dari 7 lagu yang udah dibuat, 1 bintang-bintang, yang lain apa Mbak ininya? Yang lain kalau judulnya. Saya waktu itu bikin itu 7 lagu itu benar-benar kisahnya anak-anak dari pagi sampai malam. Aktivitas sehari itu gitu ya. Jadi lagu pertama itu judulnya Bidadari. Itu anaknya baru bangun tidur. Dia bilang, tadi malam aku bertemu bidadari, cantik sekali gitu. Oh, dia cerita mimpinya ya. Mimpi kan baru bangun. Iya. Setelah itu dia lihat di situ udah mulai perjalanan harinya. Ada yang ketemu temen, jadi judulnya Temanku gitu kan, main sama teman gitu. Terus ada yang lihat pelangi gitu. Oh, habis hujan ada pelangi gitu kan. Habis itu ada yang ngelihat burung-burung gitu. Dia ngelihat, oh kalau burung-burung kok pergi ke sana, dia kapan istirahatnya gitu. Habis itu ada juga yang tentang keluarga. Habis itu nomor 5-nya itu ada yang tentang adik. Jadi dia bilang adiknya nangis, dia bingung sebagai kakak gitu.
Aku bingung ini adek mau nangis kan, adeknya belum bisa ngomong, adeknya masih bayi. Jadi dia bilang, bentar lagi papa pulang kok, sebentar lagi mama datang gitu. Oh, mencoba untuk menenangkan ya. Nah, jadi dia kata-katanya juga adek gitu, jangan nangis, kakak ada di sini, tapi kamu butuh apa, aku ngerti gitu. Ya. Jadi saya berusaha banget perspektifnya dari si anak ini gitu, kayak aduh gimana ya kalau adekku nangis gimana ya caranya, kan dia benar-benar nggak tahu gitu. Terus tapi dia berusaha dan terakhir dia bilang udah jangan nangis, semua sayang sama kamu kok gitu. Dia takut adiknya merasa ketakutan atau sendirian gitu. Nah, lagu itu Perjalanan Satu Hari nomor 1 sampai 6, di nomor 7-nya itu sebetulnya lagunya itu judulnya nama saya, karena itu lagu yang sebetulnya malah dibikin oleh ayah saya buat saya gitu. Jadi itu untuk penutupnya. Tapi kisah siklusnya sendiri Perjalanan Satu Hari si anak ini. Menarik sekali, luar biasa. Terus gimana menurut Mbak Meta nih? Kan belajar di luar, begitu pulang, terus memang mengkhususkan untuk lagu-lagu anak saja atau bagaimana mencipta lagu untuk yang dewasa juga? Sebetulnya dari dulu suka membuat lagu untuk semuanya ya, jadi lagu populer gitu, lagu untuk remaja, lagu apa semuanya bebas aja gitu. Cuma memang semuanya biasanya lagu yang bisa dinyanyikan gitu. Nah, tapi belakangan ini memang beberapa tahun terakhir memang ada ketertarikan sama lagu-lagu anak-anak. Dan memang banyak dengerin, terutama Kenapa lebih tertarik nih untuk lagu anak? Karena pertama merasa ada kekosongan juga di Indonesia untuk pencipta lagu anak gitu. Kedua, banyak orang yang meremehkan. Jadi lagu yang gampang, dipikir lagu anak-anak gampang, kalau enggak justru dibikin yang wah harus begini, harus begitu, harus megah, harus apa gitu. Sehingga kayak banyak orang yang apa ya underestimate gitu, bahwa membuat lagu sederhana itu juga susah. Justru kadang-kadang itu yang lebih susah karena kita harus pertama meredam ego. Apalagi kalau udah belajar harmoni gini, pengennya modulasi sana sini naik turun, bagaimana gitu kan menekan ego. Iya, padahal buat anak-anak kan wah kok malah jadi repot, malah dia jadi nggak bisa menikmati atau nggak bisa ikut nyanyi gitu. Jadi itu. Nah tapi gimana dengan lagu yang pendek dan sederhana tapi bisa penuh makna atau membawa misalnya membawa kebahagiaan juga buat anaknya, itu menurut saya lebih challenging gitu, lebih menantang daripada mungkin membuat sesuatu yang rumit gitu, yang apa ya, karya-karya yang mungkin bikin orang wah keren banget nih gitu, tapi terus kalau buat anak tidur nggak bisa gitu atau buat pagi-pagi anaknya kaget gitu. Nah jadi di situ ada ketertarikan. Terakhir juga banyak membedah lagu-lagu anak bagian negara gitu. Oh kok bunyinya lucu-lucu, karakter anaknya kan juga beda-beda gitu. Misalnya di negara bagian mana gitu mungkin dia bunyinya lebih apa ya, lebih seperti Mars, banyak yang seperti Mars lagunya, karena mereka waktu kecilnya emang sering diajarin baris berbaris gitu. Atau misalnya di mana lagunya kok lebih romantis, lebih banyak lagunya lullaby gitu, lagu tidur gitu. Itu entah kenapa memang buat saya menarik sih yang lagu-lagu anak ini. Tapi waktu dulu di sekolah itu memang ada khusus mempelajari karakter suara anak, kayak gitu nggak Mbak? Ada juga, karena kan waktu itu belajarnya vokal secara umum gitu. Terus kita dapat tentang suara anak-anak juga seperti apa, perkembangan pita suaranya, perkembangan range-nya gitu. Itu juga termasuk gitu. Dan kita ada misalnya di pelajaran harmoni gitu, di pelajaran teori musiknya juga kita belajar juga soal itu lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu tradisional gitu. Jadi range untuk anak-anak tuh sebaiknya gimana Mbak?
digolongkan berdasarkan usia juga atau gimana? Berdasarkan usia itu juga harus diperhatikan. Misalnya bukan cuma range, misalnya paling rendahnya seberapa atau paling tingginya seberapa, tapi juga jaraknya itu. Jarak nadanya misalnya baru 2 nada pertama udah misalnya lebih dari 1 oktav gitu ya, kan susah. Misalnya, jadi dibikin gitu, misalnya terutama misalnya yang di bawah umur 5 itu sebisa mungkin lebih banyak steps, bukan jumps, yang berurutan. Definisinya cuma 1 not aja gitu. Ya, jangan yang terlalu jauh gitu. Tapi tentunya pasti ada juga yang lompatannya jauh tapi juga enak dinyanyikan. Misalnya kalau lompatannya oktav gitu kan, do gitu kan, itu lebih masuk akal. Kalau tiba-tiba dia baru mulai ya udah di minus 7 kan orang bingung. Iya. Oke. Yang penting juga kalau dari segi suara sih ya, yang jelas jangan lupa untuk menyanyikannya kita sendiri juga gitu. Apa yang buat kita mudah aja bisa jadi buat anak-anak itu lebih sulit. Nah, apalagi yang buat kita udah sulit gitu. Jadi kita berusaha membuatnya gimana gitu, supaya pas kita sendiri nyanyikan kita tahu gitu. Oh, ini nadanya enak nih dinyanyikannya gitu. Nah, itu juga jangan lupa. Jadi kita semua kan pernah jadi anak-anak ya. Jadi jangan lupa berkaca ke situ gitu. Jangan membuat secara mental juga, jangan membuat itu seakan-akan ini buat golongan yang lain gitu. Buat golongan anak-anak tuh golongan yang beda banget gitu. Tapi ya kita coba sendiri dengan range kemampuan kita juga. Dengan pengulangan nada itu apa termasuk sederhana juga ya, Mbak? Iya, bisa juga. Dengan adanya pengulangan mungkin itu bisa dikategorikan juga ya sebagai struktur lagunya juga gitu. Struktur lagunya yang tidak terlalu rumit gitu, mungkin lebih mengacunya ke arah seperti lagu populer ya gitu, yang jelas kapan ada bait, kapan ada refrain, kapan mungkin misalnya ada bridge gitu, itu pasti akan memudahkan gitu. Pernah mencipta lagu rohani nggak Mbak untuk anak? Pernah juga. Oh ya, isinya lagunya syairnya tentang apa? Syairnya lagu rohani anak waktu itu tentang ucapan syukur sih. Gitu. Ucapan syukur. Karena waktu itu saya pernah saya tuh salah satu lagu rohani yang dari kecil dinyanyiin tapi sampai sekarang masih nggak lupa gitu. Apa tuh? Masih berkesan juga gitu, bukan buat anak, itu Selamat Pagi Bapak. Oh ya, aku juga paling suka deh tuh lagu itu. Karena begitu sederhana tapi begitu mengena juga, dan kita pun gitu kan, sebetulnya intinya cuma selamat pagi Bapak, selamat pagi Putra, selamat pagi Roh Kudus. Iya. Terima kasih gitu. Jadi saya ingat banget di situ pas belajar juga pas kecil tuh ngerasa kita sangat diajak untuk bersyukur gitu. Dengan sangat sederhana, intinya ulang aja terima kasih gitu. Nggak minta apa, nggak minta semoga hari ini begini, semoga hari ini begitu. Nanti dulu, bersyukurnya dulu gitu. Jadi itu menginspirasi. Jadi waktu itu juga bikin lagu yang intinya bersyukur gitu. Bintang-bintang di langit, apakah kau mendengar bila aku berkata saat
mungkin ada yang mau ditanyakan nih, sudah hadir Mas Fani Kalensang ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Fani. Mungkin ada yang mau ditanyakan Mas Fani atau dari Mas Onggo, Mas Andre. Oh, kalau Mas Andre ini menanyakan nih tips untuk pencipta lagu anak. Nah, gimana tipsnya dari Mbak Meta nih? Pencipta lagu anak, mungkin tips utamanya jangan lupa bahwa itu untuk anak. itu yang terutama. Jadi kadang-kadang kita harus yaitu lepaskan ego dan lepaskan kerumitan atau keinginan untuk memamerkan ilmu kita, tapi ingat bahwa itu untuk si anak, apa yang anak itu akan enjoy. Jadi katakan jadi kayak menjadi anak-anak juga ya, Meta? Menjadi anak-anak juga. Perspektifnya sih kayaknya ya. Kayaknya kalau soal kompetensi menulis lagu, soalnya kayaknya Indonesia nggak kekurangan yang kreatif-kreatifnya. Tanya dong Mbak Meta. Ya. Tadi kan disebutin itu soal karakter di daerah-daerah tertentu di luar negeri mungkin ya, ada yang Mars, ada yang lebay itu. Kalau menurut Mbak Meta sendiri di Indonesia itu lebih cocok yang seperti apa gitu? Karena ada juga yang bilang misalnya lagu anak itu mestinya yang ceria-ceria gitu. Misalnya yang irama lebih cepat gitu misalnya. Menurut Mbak Meta sendiri gimana gitu? Kalau Indonesia itu memang begitu kaya sih ya. Maksudnya setiap daerah juga beda-beda sekali kan karakternya. Jadi rasanya agak sulit juga untuk dikatakan kayak lebih cenderungnya yang akan lebih disukai seperti apa gitu. Jadi rasanya di satu sisi itu memudahkan sekali karena kita bisa bikin lagu kayak apa aja gitu. Semuanya pasti akan ada yang bisa relate. Mungkin itu juga yang penting bisa relate, yang penting kita bisa terhubung dengan itu gitu. Misalnya kalau lagu anaknya general tentang baris pagi-pagi, kayaknya kita semua bisa relate ya, pagi-pagi upacara bendera gitu kayak apa, hal-hal yang seperti itu. Kan udah nggak upacara sekarang. Udah nggak ada ya? Oh, ketahuan angkatan nih. Lagi pandemi. Oh, bener juga. Kirain karena angkatan nih. Enggak, belum tua. Jadi nggak ada upacara lagi deh. Oke. Ada pertanyaan nih. Ya. Kalau ngajarin ke anak-anak itu sebenarnya pakai gerakan tuh penting nggak? Biasanya gimana? Kan biasanya anak-anak tuh suka gerak-gerak sendiri itu, kayak nggak terkendali gitu. Pengalamannya gimana, coba diceritain? Pengalaman unik juga sih. Kalau waktu di Austria itu salah satunya yang kita belajar untuk pendidikan musik anak itu adalah ritme gitu. Jadi mungkin nggak harus berupa gerakan, tapi berupa ritme itu mereka lebih masuk gitu. Bahkan dianjurkan kalau di sana belajarnya ritme dulu, baru melodi, baru nada gitu. Jadi itu bisa menarik. Cuma kembali lagi sebetulnya nggak ada jalan yang kayak pasti paling bagus kayak gini gitu, sebetulnya nggak ada. Karena kalau saya ingat, saya pribadi waktu kecil paling nggak suka nari. Pura-pura sakit, kabur, nggak mau nari, nggak mau gerak, maunya nyanyi aja gitu. Jadi, dan saya yakin saya nggak sendirian, pasti banyak anak-anak yang kayak gitu juga. Jadi memang beda-beda. Tapi memang untuk ritme itu sesuatu yang biasanya lebih cepat melekat ke anak-anak gitu. Kalau dengan gerakan biasanya, makanya ada metode juga, misalnya metode Kodai, mungkin kalau ada yang pernah dengar, jadi dengan gerakan dia mengingat nadanya ada di mana gitu. Jadi memang iya. Baik, nah sekarang ini kita mau ke lagu rohani anak nih, khusus lagu anak tapi yang rohani. Ini kan LP3KN rencananya mau bikin lomba mencipta lagu rohani anak ya, Mas Fani ya. Bisa diceritain nggak sedikit nih, kenapa mau membuat ini? Iya, jadi beberapa waktu yang lalu ketika LP3KN juga berencana untuk mengadakan KVKI,
maka perlu ada kegiatan untuk menarasikan itu semangat kebangsaan yang mau ditampilkan di sana. Nah, kemudian waktu itu saya sempat berpikir bagaimana kalau misalnya mengadakan lomba cipta lagu. Nah, akhirnya disetujui juga, tapi kemudian dia dibuat di luar rangkaian KVKI, dibuat tersendiri. Dan kemudian dipilih lagu rohani anak. Ya, karena memang kita merasa anak-anak banyak tersita waktunya ya sekarang dengan pembelajaran online. Mereka banyak hal yang terebut dari kehidupan mereka. Ya, kehidupan mereka berteman dengan teman-temannya, mereka bertemu dengan guru, itu semua tidak ada lagi. Nah, itu juga menjadi dasar bagaimana kita membuat lagu-lagu lomba cipta lagu rohani anak ini. Ya. Mungkin perlu dijelaskan juga KVK itu apa ya? Singkatannya apa dan itu acara apa gitu? Coba Mas Fani, gimana dijelaskan tuh KVKI itu apa tuh? KVKI, gimana itu Mas Andre? Kreasi Virtual Katolik Indonesia. Ya, jadi untuk mengisi waktu karena Pesparani 2020 tidak bisa, terus 2021 juga akhirnya ditunda, kemudian ada kegiatan ini, ya, KVKI. Jadi ada lomba Mazmur, ada lomba tutur kitab suci, dan lomba cerdas cermat rohani. Nah, kalau yang tadi Pak Fani sharingkan itu lomba cipta lagu anak, lomba cipta nyanyian rohani Katolik untuk anak gitu. Targetnya untuk anak-anak karena memang agak jarang ya lagu-lagu rohani untuk anak. Makanya kita buat. Jadi memang berangkat dari kebutuhan juga ya, karena ada yang kebutuhan Ya, benar. lagu untuk anak-anak, untuk membangkitkan semangat juga anak-anak supaya bisa tetap bersyukur dalam situasi pandemi ini di rumah gitu. Tapi bagaimana caranya supaya mengajarkan anak-anak tetap mensyukuri kesehatan yang mereka terima, orang-orang di sekitar yang mereka punyai, seperti itu. Gitu ya Mas Fani ya? Iya, dan semua itu berujung ke meningkatkan rasa cinta tanah air juga. Ya, karena meningkatkan semangat kebangsaan itu yang perlu sekarang juga. Cinta tanah air jadi ya temanya yang mau pesannya yang mau disampaikan juga ya. Iya. Syukur kepada Tuhan juga atas tanah air yang tercipta. Tanah air Indonesia ini, ya betul. Begitu. Nah, menurut Mbak Meta gimana tuh? Seru banget ya, dan senang banget ada acara-acara yang memotivasi juga, kayak terutama untuk penulis-penulis lagu atau orang yang mungkin secara profesi bukan komposer tapi suka ngarang lagu untuk anak-anak gitu, dan itu sangat sesuai kebutuhan. Saya yakin banget itu memang benar. Misalnya lagu rohani anak-anak sekarang juga kalau nyari di YouTube misalnya ya, kalau namanya, saya sendiri belum punya anak tapi berhubung ngurusin banyak sekali anak-anak, jadi tahu misalnya mereka nunggu buka YouTube yang ada videonya, yang ada enak ditonton, biasanya pasti lagu berbahasa asing yang nyaman untuk didengar, nyaman untuk dilihat, mereka bisa pelajari gitu. Itu kan suatu kekosongan yang bukannya nggak baik, tapi kalau dikombinasi dengan yang berbahasa Indonesia atau emang lagu anak-anak Indonesia pasti akan bagus sekali. Ya, iya. Jadi sangat mendukung ya, Mbak. Dan memang diperlukan ya lagu-lagu anak yang rohani ini untuk yang Katolik khususnya. Nah, gimana nih Mbak kalau menurut Mbak Meta apa bedanya? Atau ada yang perlu ditekankan gitu untuk menciptakan lagu anak yang rohani gitu? Gimana Mbak? Wah, sepertinya luas sekali ya sebetulnya, juga banyak sekali yang pasti ide nggak habis-habis gitu, karena kan rohani bisa banyak dipakai di sekolah minggu nanti, di Bina Iman, bisa banyak dipakai untuk
nyanyi bersama pagi-pagi. Kalau rasanya idenya bisa jadi nggak terbatas gitu, sangat luas ya gitu. Tapi tentunya sebisa mungkin yang positif, karena kan tadi juga visinya juga kan untuk anak-anak pada di rumah online. Mungkin ada yang kita nggak boleh lupa juga di masa pandemi, kita aja yang dewasa bisa stres, gimana anak-anak gitu. Mulai ada anak-anak yang dari mulai sekolah belum pernah ketemu teman sebaya. Itu mulai ada juga kan anak-anak ini, kita pikirin juga kayaknya kalau misalnya dipenuhi hari-harinya dengan musik-musik yang lagu-lagu yang positif, gembira dan menyemangati, kayaknya akan bagus sekali. Nah, berdasarkan pengalaman Mbak Meta menciptakan lagu rohani, waktu itu apa yang perlu diperhatikan atau langkah-langkahnya dalam menciptakan lagu rohani Katolik untuk anak? Kalau saya sendiri selalu berangkatnya itu dari kata-kata. Mungkin kan penciptaan lagu orang berbeda-beda ya. Ada yang berangkatnya dari melodi, ada yang berangkatnya dari sebuah kisah, misalnya suatu kisah Alkitab apa yang menginspirasi gitu. Kalau saya selalu berangkat dari lirik atau dari tema gitu. Nah, rasanya bisa banyak ya. Kalau buat saya waktu itu paling gampang ya gitu, ingin mengucapkan apa. Misalnya sesederhana saya dari kecil, dari waktu anak-anak paling seneng itu doa makan. Sampai sekarang pun pasti yang nggak pernah lupa itu doa makan. Doa sebelum tidur mungkin lupa, doa pagi bisa lupa, tapi doa sebelum makan nggak pernah. Itu jadi saya bikin lagu gitu. Terima kasih untuk makanannya. Nah, waktu saya ke Austria, Jerman gitu, ternyata mereka memang punya lagunya. Jadi anak-anak kecil itu mereka pertama diajarin bukan berdoa ngomong, tapi lagunya cuma 2 atau 3 kalimat. Tapi intinya terima kasih untuk makanan ini, terus kita makan bersama semua bahagia. Udah selesai. Tapi betapa lucunya dan betapa sangat bisa diaplikasikan untuk anak-anak. Gitu. Jadi berangkat dari temanya ya? Berangkat dari tema bisa. Dari tema. Dari hal-hal yang sederhana tuh, kayak tadi bersyukur karena makanan. Gitu. Betul. Betul. Misalnya juga bersyukur biarpun hari ini hujan, tapi melihat sesuatu yang positif. Kalau hujan gimana? Berarti bisa main di luar. Kalau hujan. Kita main di rumah aja gitu ya, main di dalam rumah. Main di rumah, tapi di luar hujannya mungkin dia bikin bunga-bunga jadi berkembang. Oh iya, ada nilai-nilai positifnya dari hujan itu apa gitu ya. Ya. Nah, kalau dari Mas Fani gimana nih? Sebagai panitia dari KVKI dan lomba, khususnya untuk lomba cipta. Saya punya pengalaman tuh, jadi ada murid privat yang les vokal gitu. Ketika diminta, ayo coba sekarang kita nyanyi Kampungan Jauh di Mato. Dia bilang, Pak, lagu apa itu, Pak? Waduh, terus kemudian ketika diminta, oke, gini aja, lagu apa yang kamu mau? Ya ngomongnya sudah lagu barat, yang bahasa Inggris, ada yang lagu berbahasa Korea, ya. Saya yang kelimpungan, saya beneran. Jadi memang perlu banget ya. Apalagi kalau saya lihat lagu-lagu anak-anak yang ada belakangan ini kata-katanya udah mulai lebih mendalam ya Mbaknya Pak. Kalau dibandingkan dengan lalu kan diobo-obo airnya kata-katanya sederhana, abang tukang bakso. Kalau sekarang kalau saya suka lagunya Naura itu ada yang tentang Indonesia, kemudian tentang apa itu berterima kasih, minta maaf dan lain sebagainya. Kata-katanya udah mulai mendalam, itu bagus banget. Semoga lebih lama lebih bagus juga lagu anak-anaknya. Jadi memang tadi kata Mbak Meta sederhana temanya, tapi spesifik banget gitu ya Mbak Meta ya. Sesuatu yang mengena gitu. Mengena, ambil temanya yang kecil aja gitu ya. Jadi Kadang-kadang bisa lebih.
Iya, kadang-kadang bukan berarti temanya nggak boleh besar gitu, tapi disederhanakannya itu loh yang penting. Misalnya Fokusnya ya kayak. fokusnya, Fokusnya betul, misalnya betul. bukan yang nggak mungkin ada lagu, misalnya kemarin saya baru dikasih tahu murid saya mahal, ada lagu tentang benua-benua di Indonesia, di dunia gitu. Benuanya namanya apa aja, di benua apa, situasinya kayak apa. Itu kan sebetulnya berat ya, itu udah pelajaran geografi gitu. Tapi menarik dong ya belajar tapi sambil nyanyi kan fun Ya, dan jadinya. nadanya sangat sederhana gitu. Jadi dia gampang sekali diingat gitu. Itu juga boleh. Jangan, yang penting itu jangan semuanya rumit. Nanti nadanya rumit, kata-katanya rumit, temanya rumit, nanti nggak bisa relate gitu. Dia nggak mengena gitu kan, harus sesuatu yang mengena juga kan. Jadi kadang-kadang ya sama seperti misalnya nih, karena ngomong saya misalnya inspired nih, lagu tentang senyum, tolong, minta maaf, terima kasih misalnya. 4 hal yang sederhana tapi kalau diterapkan itu kita akan jadi manusia yang lebih luar biasa gitu. Itu aja kan sebetulnya mungkin hal yang pesannya besar dan mendalam, tapi kalau dibuat jadi lagu yang sederhana itu akan bisa mudah menanamkan nilai-nilai positif semacam itu ke anak-anak gitu. Itu bisa dipikirkan juga. Yes. Jadi kapan lombanya Pak Fani? Coba dong sharing dulu nih. Kapan Iya. tuh lombanya? Oke, jadi saya share ya. Puji Tuhan Allahmu dengan lagu madu, bersyukur padanya atas segala berkat. Puji Tuhan Allahmu dengan lagu madu, bersyukur padanya atas segala berkat. Nyanyikan lagu yang baru, bersoraklah puji nama Tuhan, hai seluruh bumi. Nyanyikan lagu yang baru, bersoraklah puji nama Tuhan, hai seluruh bumi. Bersoraklah puji nama Tuhan, hai seluruh bumi. Puji Tuhan Allah, puji Tuhan Allah, lagu yang benar, lagu yang bersyukur padanya, syukur padanya, syukur Allah, puji Tuhan Allah. Nah, jadi sudah mulai dari 15 Sudah mulai. Mei ya. Dan Dibuka dari 15 Mei Dibuka dari ya, 15 sampai tanggal Mei. 31 Juli. Iya, jadi bagi sahabat Seruni semuanya yang mau mengirimkan karyanya lagu anak rohani bertemakan cinta tanah air ya, bisa langsung dikirimkan. Terakhir 31 Juli ya Pak Fani ya. Ya, 31 Juli. Oke, baik. Keterangan-keterangannya nanti bisa dilihat juga di website LP3KM gitu, pasti ada di sana. Iya, untuk keterangan lebih lengkapnya masuk saja ke websitenya Pesparani ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan pesan-pesan untuk para pencipta lagu, terus pesan-pesan untuk orang tua mungkin ya, yang mempunyai tugas untuk mendampingi anak-anak dalam memilih lagu untuk anak-anak dan untuk anak-anak sendiri. Iya, dari Mbak Meta deh, habis itu ntar Mas Fani. Untuk pencipta lagu, buatlah lagu sebanyak-banyaknya dan tulislah lagu-lagu itu dengan penuh kebahagiaan ya. Jadi memang ini misalnya acara ini adalah sebuah lomba, tapi jangan lupakan utamanya adalah anak-anaknya. Jadi
perlu diingat, pikirin anak-anaknya, pikirin soal pesan-pesannya, jangan soal lombanya kayak harus yang paling bagus gitu. Tapi pasti dari situ akan tercermin, pasti akan jadi banyak karya-karya yang indah gitu. Untuk orang tua, wah kita pasti semuanya pasti excited ya, pasti semuanya menanti-nantikan lebih kaya lagi musik-musik untuk anak yang bisa membawa kegembiraan, apalagi saat lagi diem di rumah begini. Dan untuk anak-anak, semoga dengan berkembangnya musik-musik ini, anak-anak yang bertumbuh kembang sekarang ini akan tetap ceria dan tetap bahagia, karena itu juga kuncinya supaya tetap sehat dan tetap optimis di masa, terutama di masa sekarang ini. Oke, terima kasih Mbak Meta. Terima kasih. Terima kasih banyak udah hadir. Mudah-mudahan kita bisa bekerja sama di kegiatan-kegiatan yang lainnya ya Mbak Meta ya. Sukses untuk Mbak Meta, untuk sekolah musiknya, untuk karir Mbak Meta. Semoga semakin banyak juga lagu-lagu yang dihasilkan ya dari Mbak Meta ya. Ditunggu lagu-lagu berikutnya. Sip, terima kasih banyak. Sip, terima kasih banyak. Oke, baik Pak Fani. Mungkin ada himbauan atau ajakan untuk para musisi-musisi Katolik nih untuk lomba cipta lagu rohani anak. Silakan Pak Fani. Iya, jadi kami mengajak semua pencinta lagu anak, pencipta lagu, ya semua dimanapun Anda berada, untuk ayo kita buat karya sebanyak-banyaknya dan kita kirim sebanyak-banyaknya juga untuk memeriahkan lomba ini, dan terlebih untuk menambah perbendaharaan lagu anak di Indonesia ini. Sukses untuk semua. Oke, baik, terima kasih Pak Fani. Iya, baik. Kita udah sampai di akhir episode ini ya. Dan seperti janji saya di awal, di akhir ini akan ada kuis berhadiah. Baik, sahabat Seruni, akhirnya kita sampai pada kuis berhadiah. Ya, jadi pertanyaannya untuk Seruni episode 21 ini adalah bagaimana cara menuliskan syair untuk lagu anak? Ya, apakah A, sederhana, atau B, ribet? Iya, gimana tuh untuk menuliskan syair untuk lagu anak? Apakah A, sederhana, B, ribet? Iya, langsung saja jawab pada Instagram kami @info_lp3kn. Ya, seperti biasa 2 pemenang akan kami ambil setiap episodenya. Oke, kami tunggu. Jangan lupa follow Instagram kami, juga subscribe YouTube channel Vesparani Katolik, like dan share. Oke, terima kasih banyak buat sahabat Seruni semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye-bye.